Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dengan nikmatnya kita mampu mengerjakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatu dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dengan izin Allah siang hari ini kita akan melanjutkan kitab yang sudah kita bahas sejak sebelumnya, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Setelah kita membahas sebelumnya tentang sutroh salat, maka berikutnya kita masuk ke halaman 46, yaitu adalah tentang salat sunnah sehari-hari. Artinya dalam sehari semalam, salat sunnah apa saja yang biasa dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Rawatib dari bahasa Arab yaitu rotibah. Rotibah itu yang berurutan atau yang berkesinambungan. Segala sesuatu yang dikaitkan satu dengan yang lainnya dan berurutan dan berkesinambungan itu disebut dengan rotibah. Rotibah ini bentuk tunggalnya, maka bentuk jamaknya adalah rawatib. Biasanya dalam istilah fikih Islami disebut dengan sunan ar-rotibah atau sunan ar-rawatib. Sunan ar-rotibah ini jika mengacu kepada makna bahasa, maka semua solat-solat sunnah yang mengiringi solat wajib secara langsung. Makanya menjadi ada dua macam, ada yang bentuknya qobliyah, yang pelaksanaannya sebelum mengerjakan sholat wajib, ada yang disebut dengan ba'diyah, yang pelaksanaannya setelah sholat wajib. Ya, seperti sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan, ada rawatib yang qobliyahnya, ada juga yang ba'diyahnya. Ini kalau mengacu kepada makna bahasa. Sedangkan makna istilah, ulama selisih pendapat. Perselisihan mereka ini seputar tentang apakah yang disebut dengan rawatib yang selalu rutin Nabi kerjakan dan hampir tidak pernah Nabi tinggalkan kecuali sedang safar. Dan bahkan begitu istiqomahnya Nabi lakukan sampai-sampai jika terlewat waktunya, jika Nabi dalam kondisi sibuk, maka Nabi berupaya untuk mengkodoknya, mengerjakannya di luar waktunya, ya. Sehingga dengan definisi ini maka mereka menentukan 12 rakaat jumlahnya, seperti yang termaktub dalam kitab ini. Artinya Syekh Khalid penulis buku ini, beliau termasuk yang cenderung mengambil pendapat yang 12. Tapi ya, sebagian ulama lain mengatakan karena dari makna bahasanya sunan ar-ratibah adalah semua salat yang mengiringi salat wajib, berarti jumlahnya lebih dari 12. Nanti tinggal dicabang dibagi dua, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Muakkadah itu yang sangat ditekankan. Ghairu muakkadah tidak begitu ditekankan. Maka kalau mengambil pendapat kedua ini, kita bisa temukan
Salat sunnah rawatib itu jumlahnya sampai 22 rakaat. 22 rakaat dibagi 2, yang muakkadah dengan yang ghairu muakkadah. Maka yang ghairu muakkadah adalah yang tidak ada tambahan dari Nabi berupa dalil tentang kalau dikerjakan maka mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Nah, contohnya misalkan qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Pertanyaannya, ada sholat qabliyah nggak saat itu? Ada. Karena keumuman hadis Nabi SAW, baina kulli azanaini sholat. Di setiap jeda azan iqamat selalu ada sholat sunnah. Nabi ucapkan sebanyak 3 kali, namun di akhir Nabi bilang liman sya'a. Itu bagi yang sudi mengerjakan, bagi yang mau dan bagi yang mampu untuk mengerjakan. Artinya dengan keumuman hadis ini berarti qabliyah maghrib itu ada, qabliyah isya juga ada, tapi tidak ada keutamaan khusus. Jika dikerjakan mendapatkan ini dan itu, berarti dia bagian dari yang ghairu muakkadah, yang enggak begitu ditekankan. Sedangkan yang muakkadah, ya, berarti sisanya jika tadi 22 dikurangin 4, berarti ada 18 yang muakkadah. Makna muakkadah di sini apa? Ada hadis tambahan dari Nabi tentang keutamaan jika dilakukan. Maka berarti jumlahnya jadi 18, tapi ini berjenjang dari yang 10 paling rendah, 12 tingkatan yang lebih tinggi, 14 lebih tinggi lagi, sampai puncaknya yang 18. Ala kulli hal, penulis Syekh Khalid lebih cenderung kepada yang dimaksud dengan rawatib adalah yang rutin Nabi kerjakan, hampir tidak pernah Nabi tinggalkan. Jika ada kasus Nabi meninggalkan, biasanya sedang safar. Karena Nabi SAW ingin mengambil rukhsah. Ya, Nabi terkadang menjamak saja, terkadang menjamak sekaligus mengqasar. Maka menjadi bertentangan jika mengambil rukhsahnya, tapi justru melakukan rawatib. Kecuali rawatib apa? Yang walaupun safar tetap Nabi kerjakan. Rawatib qabliyah subuh. Karena ada hadis khusus tentang hal itu, rakaat al-fajri, 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau sampai menyatakan di dalam tulisan beliau katakan, aku tidak mentolerir bagi siapapun yang meninggalkan sholat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Saking kuatnya hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan 2 sholat ini sangat-sangat utama. Ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au bunya lahu baitun fil jannah." Yang maknanya tidaklah seorang muslim mengerjakan salat sunnah kulla yaumin, setiap hari, dengan jumlah 12 rak'atan, dengan jumlah 12 rakaat, tatawwu'an ghaira faridatin, dilakukan karena Allah dan itu bagian dari sunnah atau tambahan, bukan kewajiban, melainkan apa? Balasan yang Allah berikan bagi yang mengerjakannya. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah pasti akan bangunkan sebuah rumah baginya di surga. Au bunya lahu baitun fil jannah, atau dibangunkan untuknya sebuah unit rumah di surga. Yang kita tahu surga itu adalah sesuatu yang kata Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Segala kenikmatan surga adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terbersit dalam pikiran dan hati kita. Maksudnya apa? Jika kita pernah menyaksikan suatu rumah yang sangat indah, megah, mewah, begitu estetik, dengan material-material yang luar biasa, limited edition, jarang ada orang memakai itu.
kemilaunya ya indah sekali, berarti itu adalah rumah yang pernah kita lihat. Tapi bayangkan jika rumah di surga, berarti sesuatu yang belum pernah kita lihat. Bahkan dalam pikiran terliar kita tentang keindahan sebuah rumah, maka itu tidak bisa mendeskripsikan tentang rumah di surga. Cara memperolehnya ternyata sangat simpel dan mudah. Kita investasi waktu untuk mengerjakan dalam sehari semalam paling tidak minimal 12 rakaat. Dan sebenarnya yang tidak disebutkan di kitab ini adalah, ini hadis riwayat Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, ibunda orang-orang beriman. Beliau katakan, semenjak Nabi sampaikan ini kepadaku, seumur hidup aku enggak pernah ketinggalan untuk mengerjakan. Lihat betapa istiqomahnya para sahabat. Lihat betapa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan. Yang sedikit diamalkan membawa keberkahan dan istiqomah. Daripada ilmu itu banyak kita peroleh, wawasan kita luas, tapi tidak kita amalkan. Oleh sebab itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua, mari kita komitmen mengerjakan yang 12 rakaat ini dan tidak mengingkari bagi yang mengambil 10 rakaat. Karena ada hadisnya juga riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan juga tidak mengingkari yang mengambil lebih seperti 14, karena kalau 14 ditambah 2 rakaat lagi dari yang disebutkan di sini. Yang disebutkan di kitab rinciannya adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Totalnya 12. Nah, Ibunda Ummu Habibah, orang yang sama, meriwayatkan hadis Nabi SAW, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri. Siapapun yang menjaga 4 rakaat sebelum mengerjakan sholat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan setelah sholat zuhur dia kerjakan 4 lagi, haramahullahu ala nar, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Berarti kalau 4 rakaat setelah zuhur, kalau di sini sebutkan 2, berarti ditambah 2 lagi sehingga menjadi 14. Ini keutamaan tambahan nih bagi yang sudi. Bayangkan paket zuhurnya ya itu sudah 12 sendiri tuh. 12 itu rinciannya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sholat zuhurnya, dan 4 rakaat lagi setelahnya. Berat gak jamaah mengerjakannya? Tentu berat. Tapi dengan beratnya amal ini maka balasannya juga sangat luar biasa. Allah haramkan dari api neraka. Yang mana boleh jadi yang dimaksud pengharaman di sinilah pengharaman dari sejak awal, sehingga dia menjadi penghuni surga di antara 2 golongan, yaitu masuk surga kena hisab tapi nggak kena azab neraka sedikit pun, atau yang lebih utama lagi, yang golongan kedua masuk surga nggak kena hisab dan nggak tersentuh api neraka sedikit pun. Padahal mayoritas umat Islam masuk surga kena hisab dulu dan kena azab. Karena dosa-dosa maka dia disucikan terlebih dahulu di neraka. Sampai yang terpenting dia punya kebaikan berupa iman, ada la ilaha illallah, walaupun sebesar dzarrah, pada akhirnya akan Allah masukkan dia ke dalam surga, tapi diawali dengan disiksa di neraka. Wal a'yadu billah, na'udzubillahi min zalik. Adapun kalau tadi 14, yang 18 berapa? Berarti tambahan hadis Nabi riwayat Ibnu Umar juga, yaitu Nabi SAW bersabda, rahimallahum ra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat asar. Berarti kan ada hadis tambahan. Oleh sebab itu ini termasuk yang muakkadah juga. Ya, ala kulli hal ini memang terjadi silang pendapat di tengah ulama yang dimaksud dengan rawatib, apakah yang sekedar disebut muakkadah Nabi rutin mengerjakannya, atau semua solat-solat yang mengiringi solat wajib dan ada hadis-hadis tambahan tentangnya. Ya. Nah, wahai saudaraku tercinta, tidakkah engkau merasa rindu untuk dibangunkan rumah di surga? Peliharalah nasihat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap istiqomah mengerjakan salat sunnah 12 rakaat.
Akhiran yang ingin kami sampaikan adalah untuk yang 4 rakaat, contoh ada di bagian qobliyah zuhur dan qobliyah asar. Ya, tata caranya bisa dengan dua. Dan dua ini bisa kita ambil sesuai dengan kondisi kita. Jika waktunya lapang, jika waktunya luas, ya, maka jelas yang paling utama adalah memisah 2 rakaat, 2 rakaat. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, sholatul laili wan nahar, sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari dan di siang hari, masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi ada kondisi yang kedua, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, termaktub dalam Sunan Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, 4 rakaat qabla zuhri, yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat zuhur. Nah, di sini poinnya nih. Lam yafsil bainahunna taslim, dan tidak dipisahkan dari 4 rakaat itu adanya 1 kali salam. Berarti maksudnya apa di sini? Dikerjakan 4 rakaat berturut-turut, salamnya cuma 1 kali di bagian akhir. Maka kata Nabi SAW, tuftahu lahunna abwabus sama. Dengan sebab pengerjaan sholat itu, pintu-pintu langit akan Allah buka. Menunjukkan ada izin dari Nabi SAW tata cara pelaksanaan sholat yang 4 rakaat, entah qobliyah zuhur ataupun qobliyah asar, boleh dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan hadis ini. Ya, tapi kalau ditanya keutamaan, yang lebih utama dipisah. Kenapa bisa jadi lebih utama? Pertama, dia meningkatkan kuantitas rakaatnya. Yang kedua, dia memperlama durasi dan kualitas sholatnya. Pasti sholat yang dikerjakan 2 rakaat dengan 2 kali takbiratul ihram dan 2 kali salam membutuhkan durasi yang lebih panjang. Maka dia mengumpulkan antara rakaatnya yang 4 dan durasi setiap 1 kali sholat yang akan lebih panjang. Tapi kami memandang jika memang kondisinya, ya, waktunya sempit, ya seperti akhir-akhir ini kan kita tahu zuhur kondisinya waktunya lebih mundur. Ini membuat kadang-kadang jeda azan iqamat dibuat lebih pendek. Atau kita menemukan satu masjid yang durasinya agak panjang, tapi kita datang ke masjid tersebut ternyata waktunya sangat sempit. Maka kalau sempit dan mencukupi 4 rakaat, kerjakanlah 4 rakaat sekaligus karena ada hadisnya dan Nabi SAW pernah mengerjakannya. Ya, Allahu a'lamu bissawab. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.